Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Denny dari Anixa Management. Kali ini saya akan membahas prediksi marketing di tahun 2018. Apa saja yang perusahaan-perusahaan atau orang-orang berjualan akan gunakan dalam strategi marketing di tahun depan. Ada 4 poin yang akan saya bagikan di sini. Prediksi marketing 2018 yang pertama, semua kegiatan marketing akan difokuskan ke dalam data marketing, yaitu semua keputusan-keputusan diambil oleh sebuah perusahaan atau seseorang menjual produk itu semuanya berdasarkan data. Contohnya saat ini kalau kita bisa melihat di dalam Facebook Ads, ada analitik di mana setelah kita melakukan marketing, setelah kita melakukan iklan di dalam Facebook, kita bisa mengklik satu bagian di dalam Facebook dan kita bisa melihat data-data yang sangat lengkap dan akurat apa saja yang telah kita capai dalam marketing kita. Dan kedepannya semua itu akan menjadi hal yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan untuk menjual atau menetapkan strategi marketing. Jadi saat ini mulailah belajar untuk menganalisa setiap kegiatan marketing kita. Yang kedua, marketing di tahun 2018 akan menitik beratkan kepada personalized campaign. Apa itu personalized campaign? Jadi marketingnya akan ditujukan benar-benar kepada target yang sangat-sangat jelas dan tepat. Jadi mereka yang mengiklankan produknya, mereka yang mengiklankan perusahaannya akan menyasar target-target yang detail, yang sangat jelas. Dan itu menjadi salah satu hal yang membuat marketing menjadi efektif dan efisien. Bagaimana caranya untuk bisa mempersonalize setiap advertisement kita? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan dulu apa yang disebut dengan persona. Di dalam video saya berikutnya, saya akan membahas secara khusus mengenai persona. Jadi, sebelum kita menentukan strategi marketing kita, menurut saya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yaitu kita harus memenuhi 3 poin penting dari customer kita. Yaitu kebutuhan mereka, masalah mereka, dan tantangan mereka. Dan kita menjadi solusi bagi mereka. Setelah kita menentukan 3 hal tersebut, kebutuhan mereka, masalah mereka, dan tantangan mereka, baru kita menentukan produk apa yang paling cocok untuk mereka. Setelah itu, kita menentukan, tuliskan secara tepat, secara detail personanya. Nah, apa yang disebut dengan persona? Saya akan jelaskan secara singkat di sini. Persona dari setiap audiens kita, contohnya adalah ketika kita memikirkan seseorang yang akan menjadi calon pembeli kita. Kita masuk ke dalam pikirannya. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia butuhkan, produk seperti apa yang dia sukai, harga yang seperti apa yang fair buat dia, kemudian servis seperti apa yang dia harapkan, dan kemudian secepat apa sebuah produk itu bisa menyelesaikan masalahnya. Semua kita analisa dan seperti kita masuk ke dalam pikiran calon pembeli kita. Disitulah kita bisa menentukan persona dengan jelas dan detail. Kemudian yang ketiga, next, in 2018, marketing strategi semua akan berdasarkan native ads. Apa yang disebut dengan native ads? Kalau misalnya teman-teman sekarang melihat YouTube, sebelum kita menyaksikan sebuah video, biasanya akan muncul iklan. Ya, atau kita baca koran di Detik atau di Kompas, banyak sekali iklan-iklan berseliweran di sana-sini. Dan kadang-kadang hal itu membuat atau mengganggu kita sebagai pembaca atau sebagai penonton. Nah, native ads itu membuat setiap calon pembeli kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah iklan. Biasanya kita akan memasukkan ke dalam sebuah berita dalam bentuk teks, dalam bentuk suara, atau dalam bentuk video. Tetapi isinya, kontennya tidak berupa iklan untuk mengajak mereka membeli atau mengajak mereka untuk membayar. Tetapi kita hanya membagikan informasi-informasi yang terbaru, informasi-informasi yang mereka mungkin belum ketahui, dan pengetahuan-pengetahuan baru dari mereka, untuk mereka. Nah, di dalam kemasan seperti itu, tetapi kita akan menyelipkan sebuah
ajakan atau sebuah dorongan untuk mereka membeli produk kita. Jadi native ads itu tidak mengganggu mereka, tapi bermanfaat bagi mereka, dan suatu saat mereka membeli produk kita. Itu yang disebut dengan native ads. Yang terakhir, untuk strategi marketing di tahun depan, kita harus memfokuskan kepada responsive design. Sekarang ini setiap orang punya berbagai macam gadget, dari mulai laptop, dari mulai handphone, iPad, dan ukurannya bermacam-macam. Ada handphone yang kecil, handphone yang besar, ukurannya ada yang plus, kemudian iPad mini, ada normal iPad, ada PC, dan semua iklan-iklan itu harus kompatibel dengan jenis ukuran dari gadget yang ada saat ini. Itu disebut dengan responsive design. Sehingga dimanapun mereka membuka web kita, atau blog kita, atau iklan kita, itu semua responsif. Dan mereka bisa melihat penawaran kita, bisa melihat video kita dengan jelas. Itulah 4 prediksi, 4 strategi yang akan menjadi in di tahun 2018. Selanjutnya, di video-video selanjutnya, saya akan membahas secara detail beberapa hal yang penting yang setelah tadi saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.